Untuk kamu yang merasa sendiri, ingin didengar namun tak ada teman berbagi. Saya Indi dari Life Story datang dengan sebuah cerita yang mungkin bisa mewakili perasaan kalian. Sebelum saya lanjutkan ke cerita, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Widya Robania Salma yang memberi ide dan mensupport saya untuk membuat podcast ini. By the way, ini podcast pertama saya. Cerita pertama ini saya dedikasikan untuk almarhum ayah saya. Ayah, mendengar nama itu, apa yang kalian pikir? Bahagia? Sedih? Takut? Atau bahkan benci? Ayah adalah sosok yang sikapnya keras, namun jauh di lubuk hatinya, dia sosok yang sangat rapuh. Mungkin kebanyakan dari kalian ada yang sangat dekat dengan ayah, tapi tidak denganku. Aku tidak seberuntung kalian. Ya, aku memang sangat amat jauh dengan sosok ayah. Dulu aku hanya memikirkan egoku. Aku yang sibuk dengan pikiran dan prasangkaku. Aku pikir ayah tak pernah sayang kepadaku. Sebab kita tak pernah bersenda gurau. Tak pernah ada feedback atas percakapan yang aku mulai. Dulu saat ayah masih di sini, jika ku dengar ayah pulang, aku selalu lari dan menjauh. Karena ada rasa trauma yang tak bisa aku ungkapkan. Aku takut kepadanya. Aku pikir ayah tak peduli, sebab ayah tak pernah mencari ataupun memanggilku untuk sekedar menanyakan ada apa dan kenapa dengan sikapku. Hari berganti hari, bulan dan tahun pun tak terasa berganti begitu cepat. Sikapku dan sikap ayah telah menjadi kebiasaan. Tak pernah ada percakapan antara kami. Sekalinya ngobrol, pasti ada saja perdebatan. Tak pernah sinkron. Bahkan saat ada pertengkaran kecil antara ayah dan ibu sekalipun, aku dan anakku yang lainnya tak pernah ada yang memihakmu. Kami semua selalu ada di pihak ibu, tanpa kami cari tahu apa penyebab dari pertengkaran kalian. Karena di hati kami, ayah adalah sosok yang keras dan pemarah. Dalam hati selalu berkata dan berdoa, semoga Allah memberiku kesempatan agar bisa dekat dengan ayah. Sebenarnya aku sangat sayang padamu ayah, tapi aku tidak tahu caranya mengungkapkan rasa sayang itu. Sebab kau pun tak pernah mengajariku. Aku ingin seperti teman-temanku yang lainnya, yang dekat dengan ayahnya, bahkan bisa berbagi cerita apapun kepada ayahnya tanpa menjudge. Sampai suatu saat ayah jatuh sakit, aku lihat ada rasa rapuh di dalam dirinya. Matanya berbinar saat aku mulai bisa mendekatinya dan memberi perhatian kepadanya, walau ada rasa canggung. Tapi aku mulai membiasakan diri. Ada percakapan kecil di sana. Rasa hangat menyeruak dalam hatiku. Ketika engkau mulai mengajakku bersenda gurau, aneh rasanya. Saat itu aku ingin mengungkapkan semua rasa di hatiku untuk ayah. Aku ingin meminta maaf atas segala sikap salahku selama ini. Tapi lagi-lagi egoku menguasai diriku. Nanti sajalah, toh masih banyak waktu, pikirku. Waktu yang kupikir masih banyak ternyata salah. Ayah pergi untuk selamanya. Dan aku menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu bersama ayah. Setelah kepergiannya, barulah aku sadar akan semua perjuangan dan kebaikan ayah selama ini. Ayah yang ku kenal keras ternyata hatinya rapuh. Ayah yang ku kenal tak peduli ternyata menyimpan rindu. Ayah yang ku kenal pemarah ternyata lemah. Andai ku sadari dari dulu, jika di balik kerasmu ternyata banyak beban yang kau simpan, di balik tak pedulimu ternyata ada rasa rindu yang kau nantikan dari anakmu, dan di balik amarahmu ada rasa lelah dan peluhmu yang kau tutupi. Ayah, ketika ku dengar dari kakakku, ternyata dulu kau selalu menantikanku memelukmu. Rasanya senang sekali.
Dan ketika ku dengar ibu menceritakan tentangmu yang memberi pujian untukku, hangat rasanya. Karena selama ayah hidup, tak pernah sekalipun ayah memuji anak-anaknya. Dan ketika pamanku bilang, saat ada pertengkaran kecil antara ayah dan ibu, ayah ingin sekali dapat support dan rangkulan dari anak-anaknya. Tiba-tiba hatiku hancur berkeping-keping. Andai saja aku dapat mengartikan sikapku selama ini, mungkin aku tak akan menjadi anak yang penuh dengan rasa bersalah. Ayah, aku tahu kau sangat menyayangi kami, hanya saja caramu yang berbeda. Terlebih kepada kami anak perempuanmu, kau adalah cinta pertama kami, karena yang kupahami adalah seorang ayah memegang tangan putrinya untuk sementara waktu, tetapi dia memegang hatinya untuk selamanya. Salah satu hadiah terbesar yang pernah aku dapatkan berasal dari Tuhan adalah aku memanggilmu ayah. Dan penyesalan terbesarku hingga saat ini, di detik terakhir sisa usiamu, aku tak sempat mengungkapkan bahwa aku sangat menyayangimu, ayah. Ayah, kini aku rindu, namun rindu ini tak bersumur. Teman, sebesar apapun kesalahan ayahmu, maafkanlah dia. Sayangi ayahmu, sekalipun kau kecewa atas sikapnya. Bencilah sikapnya, tapi jangan benci figur ayah di dalam dirimu. Sebab ayah adalah orang pertama yang bahagia ketika kau lahir ke dunia. Dialah orang yang pertama kali mengajarimu melangkah. Orang pertama yang bangga ketika kamu berbuat kebaikan. Dialah garda terdepan saat ada yang mengusikmu. Dialah orang yang paling tersakiti saat ada yang melukaimu. Percayalah, jauh di lubuk hati ayahmu, dia sangat menyayangimu, namun caranya yang berbeda. Sayangi ayahmu selagi dia masih hidup. Jangan sia-siakan kebersamaan kalian hingga berujung penyesalan. Oke? See you next story, teman. Semoga pesan dari cerita ini tersampaikan. Love you.